Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul bentuk-bentuk lahan dalam mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Saya, Alda Bahdar, selaku moderator. Adapun pemateri kami yaitu Nur Hayati Fatke Ipon sebagai pemateri pertama dan Tasya Tahir sebagai pemateri kedua. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari materi ini. Latar belakang. Permukaan bumi memiliki berbagai bentuk lahan yang terbentuk melalui proses alami yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses-proses seperti pelepukan, erosi, sedimentasi, aktivitas tektonik, dan vulkanisme berperan dalam menciptakan dan mengubah bentuk lahan di berbagai wilayah. Setiap bentuk lahan memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang memengaruhi kehidupan manusia serta ekosistem di sekitarnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan bentuk lahan dalam studi geomorfologi? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan bentuk lahan. 3. Bagaimana proses geomorfologi seperti erosi, sedimentasi, tektonik, dan vulkanisme berperan dalam pembentukan lahan. 4. Apa saja jenis-jenis bentuk lahan? 5. Bagaimana dampak bentuk lahan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia? Dan tujuan, adapun maksud dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia, memahami cara kerja penulisan makalah, PPT yang baik, dan menambah pengetahuan tentang geologi dan geomorfologi Indonesia tentang bentuk-bentuk lahan. Itu tadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari materi ini. Selanjutnya, mari kita lihat penyampaian materi dari pemateri 1 dan pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas kami, yaitu pengertian bentuk lahan dalam studi geomorfologi. Dalam studi geomorfologi, bentuk lahan atau landform adalah kenampakan permukaan bumi yang terbentuk akibat berbagai proses geologi dan geomorfologi yang terjadi dalam skala waktu yang bervariasi. Bentuk lahan mencerminkan sejarah panjang perubahan alam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tektonisme, erosi, sedimentasi, pelapukan, aktivitas vulkanik, serta interaksi antara iklim dan organisme hidup. Proses geologi merupakan faktor utama dalam pembentukan bentuk lahan, melibatkan perubahan yang terjadi di dalam bumi dan di permukaan bumi akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Tektonisme adalah pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk lahan seperti pegunungan, patahan, dan lipatan. Gerakan tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tektonik eporogenesa, gerakan naik atau turun yang terjadi secara luas dan lambat, seperti yang terjadi pada dataran tinggi atau wilayah yang tenggelam di bawah laut. 1. Bentuk lahan
asal proses vulkanik. Vulkanik adalah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggerakan magma ang naik ke permukaan bumi akibat dari proses tersebut. Terjadi berbagai bentuk lahan yang disebut bentuk lahan vulkanik. Semua fenomena yang berkaitan dengan proses gerakan magma dari dalam bumi menuju di permukaan bumi yang menghasilkan bentukan yang cenderung di permukaan bumi yang disebut sebagai bentuk vulkanik. 2. Bentuk lahan asal proses struktural, yaitu bentuk lahan struktural terbentuk karena adanya proses endogen yang bekerja yang berupa pengangkatan, lipatan, dan patahan di permukaan bumi. Lipatan ini terjadi apabila tenaga endogen tersebut tidak melebihi daya tahan material terhadap adanya tersebut melebihi besarnya daya tahan material tersebut. Gaya ini bersifat konstruktif, membangun, dan pada awalnya hampir semua bentuk lahan muka bumi dibentuk oleh kontrol struktural. 3. Bentuk lahan asal fluvial. Bentuk lahan asal fluvial terbentuk akibat aktivitas sungai dan air permukaan. Aktivitas ini berupa pengikisan pengangkutan dan jenis buangan pada daerah dataran rendah seperti lembah, ledok, dan dataran aluvial. Bentuk-bentuk kecil yang mungkin terjadi pada bentuk lahan asal fluvial adalah dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, dataran berawa, gosong sungai, kipas aluvial, dan lain-lain. Asosiasi antara fluvial dengan marin kadang membentuk delta muara sungai yang relatif tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tahir. Saya sebagai pemateri dari kelompok 1. 4. Bentuk lahan asal proses solusional. Bentuk lahan asal proses solusional atau karst pelarutan dihasilkan oleh proses pelarutan pada batuan yang mudah larut. Menurut Jens 1971, karst adalah suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas disebabkan oleh keterlarutan batuan yang tinggi. Dengan demikian, karst tidak selalu pada batu gamping, batu seperti dolomite, karst menara, karst kerucut, dolina, uvala, ploye, goa karst, dan lava, termasuk batuan yang ikut terlarut pada bentuk lahan solusional. 5. Bentuk lahan asal proses denusional. Proses denusional penelanjangan merupakan kesatuan dari proses pelapukan gerakan tanah dan erosi, kemudian diakhiri proses pengendapan semua proses pada batuan baik secara fisik maupun kimia dan biologis hingga batuan menjadi desintegrasi dan deposisi batuan yang lapuk menjadi soil yang berupa fragmen, kemudian oleh aktivitas erosi soil dan abrasi tersangkut ke daerah yang lebih landai menuju lereng yang kemudian terendapkan. 6. Bentuk lahan asal proses eolin.
Bentuk lahan asal proses eolin merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses angin, gerakan udara atau angin dapat membentuk medan yang khas dan berbeda dari bentukan proses lainnya. Endapan angin terbentuk oleh pengikisan, pengangkatan, dan pengendapan material lepas oleh angin. Endapan angin secara umum dibedakan menjadi gumuk pasir dan endapan nebulois. 7. Bentuk lahan marin. Asal proses marin merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses oleh tenaga gelombang arus dan pasang surut. Aktivitas marin yang utama adalah abrasi, sedimentasi, pasang surut, dan pertemuan terumbu karang. Karena kebanyakan 8. Bentuk lahan asal glosial. Bentuk lahan asal glosial merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses gerakan es glasier. Glasier terjadi pada lereng gunung yang terbentuk cekungan yang disebut dengan sirka. Cirque glasier terbentuk ketika salju turun setelah mengendap udara yang tertangkap di antara serpi salju terdorong keluar hingga terjadi keping salju padat yang disebut dengan frin. Saat salju semakin banyak turun di puncak pegunungan, fil akan terpadatkan menjadi es glasier. Bebatuan fil yang jatuh dan puncak gunung akan ikut terbawa oleh glasier ini di daerah yang curam. Es terpecah menjadi rekahan-rekahan yang terbentuk baji krevase yang di ujungnya glasier mencair dan glasier berisi dan berbagai macam zat seperti batuan, salju, dan sedimen sehingga saat glasier meluncur ke bawah akan merubah kontur dari pegunungan. 9. Bentuk lahan asal organik. Bentuk lahan asal organik satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh aktivitas organisme. Bentuk lahan ini terjadi di dalam lingkungan lautan oleh aktivitas organisme. Endapan batu gamping cangkang dengan struktur tergayang tahan terhadap pengaruh gelombang laut pada ekosistem bahari. Baiklah, itu tadi penyampaian dari pemateri 1 dan pemateri 2. Selanjutnya, sebagai penutup dari rangkaian penyampaian materi ini, saya sebagai moderator akan menyampaikan materi terakhir sekaligus menyampaikan kesimpulan keseluruhan pembahasan yang telah kita bahas tadi. Materi terakhir atau materi ke-10 yaitu bentuk lahan antropogenik. Antropogenik merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia yang sengaja untuk membuat bentuk lahan yang baru maupun aktivitas yang tidak disengaja telah merubah satu bentuk lahan. Kesimpulan dari materi kami yaitu bentuk lahan merupakan hasil dari berbagai proses geomorfologi seperti vulkanisme, tektonisme, erosi, sedimentasi, dan proses yang lainnya yang membentuk permukaan bumi. Setiap jenis bentuk lahan memiliki karakteristik unik yang memengaruhi lingkungan serta kehidupan manusia. Bentuk lahan vulkanik, struktural, fluvial, eolin, hingga kars memberikan manfaat seperti kesuburan tanah, potensi wisata, serta sumber daya alam. Namun juga dapat menimbulkan resiko seperti erupsi gunung Merapi, gempa bumi, dan longsor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk lahan sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana. Demikian presentasi yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya melalui video ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau memadu jalannya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.